Kenapa dana sebesar 1 triliun rupiah itu tidak dipakai untuk kesejahteraan banyak pihak? Seperti membangun transportasi misalnya yang membuat aliran pergerakan warga di sana menjadi lebih lancar. Atau untuk membangun UMKM misalnya supaya warga bisa lepas dari kemiskinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Hari ini saya ingin mengomentari pernyataannya Denny Siregar yang membahas tentang mengkritik tentang Masjid Raya Al-Jabar, Jawa Barat, Bandung. Dalam fenomena saat ini yang ramai di media sosial bahwa Masjid Raya Al-Jabar itu menghabiskan dana 1 triliun sekitar segitulah untuk pembangunan masjid dari dana APBD. Kemudian dikomentari oleh Denny Siregar. Nah, kemudian saya mencoba mengomentari pendapatnya Denny Siregar. Yang pertama, tentang dana APBD 1T untuk membangun masjid. Kenapa kok tidak digunakan untuk infrastruktur saja? Agar lebih bisa dinikmati oleh masyarakat. Kalau pendapat saya, dana 1T untuk pembangunan masjid itu berbeda untuk pembangunan infrastruktur. Ini hasilnya itu akan berbeda. Kenapa? Karena dalam pembangunan masjid itu biasanya diberikan diskon-diskon. Semisal pasir diberikan diskon berapa persen, terus tiang, barang, genting atau macam-macam bahan-bahan bangunan itu biasanya dikorting. Kemudian kalau kita gunakan untuk infrastruktur itu biasanya ada istilah, saya dapat ilmunya dari teknik mesin, teknik sipil, bukan teknik mesin, teknik sipil. Katanya kalau RAP pembangunan, nilai harganya barang-barangnya itu ada rentang atas dan rentang bawah. Kalau itu dari pemerintah, biaya pemerintah, dana pemerintah untuk pembangunan biasanya diambil batas atas. Nah, bisa saja dana ini akan menyusut, pembiayaan ini akan ada potongan-potongan. Bisa saja kan entah tradisi di Indonesia diambil saku sendiri, terus hasilnya ke lapangan itu bisa menyusut. Nah, akhirnya nilainya pun berbeda. Jadi untuk 1T untuk pembangunan masjid sama infrastruktur itu saya kira hasilnya akan berbeda jauh. Karena di infrastruktur akan ada potongan-potongan. Potongan-potongan biaya-biaya. Nah, kalau di masjid itu kan dari pabrik, dari perusahaan biasanya yang saya ketahui ada potongan harga ya. Nah, kalau di infrastruktur ada batas atas, jadi nilainya itu bisa lebih mahal lagi di datanya itu, di rinciannya. Tapi kalau untuk pembangunan masjid biasanya dikasih diskon oleh pabrik karena dibuat pembangunan masjid. Nah, kalau data ini dari kalau barang-barang untuk pembangunan masjid ini ada diskon, itu saya dapat kabar karena di dekat saya, di daerah saya ada pembangunan masjid, lagi ada pembangunan masjid. Monggo kalau ingin nyumbang di masjid dekat saya. Itu komentar saya. Jadi intinya 1T untuk membangun masjid bisa lebih dibandingkan jika dibuat infrastruktur. Nilainya biasanya akan menyusut. Apalagi tradisi orang Indonesia kan biasanya diambil lah, dipotong-potong-potong sampai bawah, hasilnya berapa. Itu untuk komentar yang pertama. Terus komentar yang kedua, kenapa tidak untuk UMKM, untuk mensejahterakan masyarakat misal. Nah, sebenarnya masjid raya yang besar, yang mewah itu memiliki daya tarik buat wisata. Kalau orang-orang suka atau datang ke situ, otomatis para daerah di tempat itu juga akan mendapatkan keuntungan. Apa yang dagang cilok,
terus yang dagang bakso di sekitar masjid itu akan kecipratan barokahnya masjid. Semakin bagus masjidnya, istimewa, unik. Nah, apalagi ahli arsitektur misal, apalagi ahli arsitek merancang bangunan masjid, nah, yang unik, yang bagus, apalagi menggunakan arsitektur alam misal, memanfaatkan energi-energi alam, kan istimewa masjid itu. Nah, karena megah, jadi orang-orang datang berkumpul. Seperti apa sih masjidnya yang megah, yang bagus, ini akan datang. Otomatis pedagang-pedagang yang ada di daerah sekitar akan terciprat, akan mendapatkan barokah-barokahnya, akan mendapatkan barokah. Mengunjung, yang jualan tasbih, yang jualan cilok, yang jualan es. Jadi meningkatkan UMKM juga. Itu pendapat saya. Terus yang ketiga lagi, tambahan, dengan megahnya suatu masjid, insya Allah anak-anak kecil, terus orang-orang itu lebih suka, lebih nyaman, lebih senang ke masjid. Walaupun awal-awal bermain dulu, tetapi lama-lama insya Allah kan bisa masuk, bisa beribadah pula. Itu hanya, masjid itu hanya untuk daya tarik yang sekiranya orang-orang imannya itu belum kuat. Untuk daya tarik saja. Yeah. Saya peringatkan, saya bukanlah ahli politik, apalagi ustadz, saya hanyalah konten kreator. Oke, diseruput dulu susunya. Mantap, gaspol.